Geng, sadar gak? Sekarang itu kita hidup di sebuah era di mana segala yang kita butuhkan itu mudah alias gampang banget. Kita mau apa aja tuh ya tinggal sebut ya, tinggal cari langsung dapat. Contohnya aja ya, dulu kalau kita mau masak itu kan orang tua zaman dulu tuh harus cari kayu bakar dulu, dibakar baru bisa masak. Tapi sekarang semuanya udah serba simple dan gampang. Kompor udah ada kompor gas ya. Dari sebelumnya mulai dari kompor minyak dulu, terus ada kompor gas, terus sekarang ada kompor listrik. Makin canggih semuanya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot. Nah, terus kalau mau air panas nggak perlu lagi masak air dulu. Tinggal ambil aja di dispenser yang udah ada fitur air panasnya. Dan masih banyak lagi lah segala kemudahan di dalam kehidupan sekarang. Itu semua berkat dari kemajuan teknologi. Yang jadi masalahnya adalah terkadang ya, kemajuan teknologi terutama dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari ya, itu nggak semuanya baik untuk kesehatan dan justru ada yang mencemari lingkungan bahkan bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Nah, jadi bisa dikatakan ya dengan istilah nih, kemudahan itu biasanya mendekati pada penyakit, justru kepahitan itu mendekati kepada obatnya. Ya kan, banyak orang bilang gitu, itu terlalu manis, penyakit. Wah, ini pahit, justru obat gitu. Sebelumnya gue pernah membahas nih fenomena kayak gini, geng. Yaitu ketika ratusan orang Korea Selatan itu meninggal dunia dikarenakan menghirup cairan disinfektan dari sebuah brand terkenal yang ada di negara mereka. Kalau kalian penasaran dengan videonya yang mana, kalian bisa nonton video yang ini. Dan ternyata kasus kayak gini itu juga terjadi di negara lain. Dan yang hari ini mau gue bahas itu adalah salah satu negara di bagian Amerika Serikat, yaitu West Virginia. Kejadian ini mungkin bakal deket banget dengan kegiatan sehari-hari para ibu-ibu rumah tangga di rumah atau orang-orang yang seneng masak. Nah, ini berhubungan dengan alat masak. Jadi ceritanya di West Virginia ada sebuah kota yang menjadi rusak. Tiba-tiba lingkungannya hancur gara-gara tercemar oleh limbah yang dihasilkan oleh sebuah pabrik yang memproduksi teflon anti lengket. Nah, kalian udah lihat dari videonya, mungkin di rumah kalian aja ada ya teflon anti lengket gini yang biasa dipakai oleh ibu-ibu kita di rumah. Yang mana air yang dipakai untuk minum oleh warga sekitar, dipakai untuk mandi dan juga memasak, jadi tercemar gara-gara limbah dari pabrik pembuatan teflon tersebut. Nah, terus ternak-ternak pada mati akibat dari limbah yang dihasilkan oleh pabrik itu juga. Dan perusahaan yang mengoperasikan pabrik tersebut pun akhirnya dituntut secara hukum dan prosesnya memakan waktu sampai bertahun-tahun, geng. Lama banget. Nah, di video kali ini gue bakal menjelaskan nih mengenai kasus ini dan merangkumnya untuk kalian, dan semoga ini bisa menjadi edukasi buat kita, menambah pemahaman kita bahwa ternyata ya sebuah alat yang memudahkan ibu kita untuk masak ternyata memiliki sisi kelamnya, sisi berbahayanya, dan ini juga menyangkut dengan kesehatan kita di rumah. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran. Langsung aja nih kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk memulai kasus ini ya, pembahasannya kita awali dengan membahas background dari perusahaan yang menjadi tersangkanya dulu. Oke, kita bahas. Jadi geng, sebelum gue masuk ke kasusnya, kita jelaskan dulu ya background dari perusahaannya ini. Soalnya perusahaannya ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, tapi merupakan perusahaan yang cukup terkenal. Jadi ya nggak habis pikir aja gitu, gara-gara perusahaan sebesar ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi perusahaannya itu bernama DuPont Demour. Ya, tulisannya sih DuPont Demours gitu, tapi bacanya DuPont Demour yang biasa disingkat dengan DuPont atau DuPont ya. Perusahaan ini adalah perusahaan kimia multinasional Amerika yang pertama kali dibentuk pada tahun 1802 oleh ahli kimia dan industrialis berdarah Prancis Amerika yang bernama Iluther Irene Dupont de Nemours. Wah, namanya sulit banget bahasa Prancis soalnya. Namanya ini dijadikan sebagai nama perusahaan itu sendiri. Dan dia memulai perusahaannya ini di daerah Eleutherian Mills yang ada di Brandywine Creek
dekat dengan Wilmington yang ada di Delaware setelah 2 tahun Dupont ini serta keluarganya meninggalkan Prancis untuk pindah ke Amerika. Nah, keluarganya itu pindah ke Amerika karena melarikan diri dari revolusi Prancis, geng. Nah, tapi awalnya perusahaan ini bukan langsung menjadi produsen teflon kayak gitu, enggak. Tapi Dupont ini menjadi produsen mesiu dulu. Karena kan di era itu tuh era perang ya. Hal yang paling laku dan paling cuan untuk dijual adalah bahan baku senjata. Nah, mereka memproduksi mesiu. Perusahaan tersebut kemudian lama-kelamaan mulai berkembang dengan pesat dan di pertengahan abad ke-19 Dupont sudah menjadi pemasok mesiu terbesar untuk militer Amerika. Memasok sepertiga sampai setengah bubuk yang digunakan oleh Union Army selama perang saudara di Amerika. Terus singkat ceritanya, Dupont menjadi semakin berkembang di bidang produksi dinamit dan juga bubuk tanpa asap. Nah, perusahaan tersebut membeli beberapa perusahaan kimia yang lebih kecil di tahun 1912. Namun hal ini mendapatkan perhatian pemerintah Amerika dan melaporkan Dupont ke pengadilan karena ekspansi yang dilakukan oleh Dupont ini dianggap sebagai monopoli dagang. Jadi ibaratnya gini, geng. Di zaman itu ya, mereka ini saking berkembang pesatnya gitu ya. Kayak mereka yang jadi penguasanya gitu. Nah, sampai-sampai pemerintah Amerika itu nggak terima dan melaporkan perusahaan ini ke pengadilan karena dianggap ya kayak semuanya dimonopoli mereka, kayak semuanya tuh ya mereka yang pegang gitu. Sampai akhirnya putusan pengadilan itu memerintahkan agar dilakukan pemecahan perusahaan dan akhirnya terbentuklah Hercules Powder Company yang kemudian menjadi Hercules Inc. Incorporate ya. Nah, lalu perusahaan keduanya adalah Atlas Powder Company yang saat pemisahan dan dibentuknya perusahaan baru inilah Dupont masih mempertahankan produk dari bubuk satu basis atau yang dikenal dengan nitroselulosa ya. Sementara perusahaan yang satunya yaitu Hercules mendapatkan bubuk 2 basis yang merupakan gabungan dari nitroselulosa dan juga nitroglycerin. Nah, di saat itu kayak nggak diizinkan mereka terlalu berkuasa di dalam satu perusahaan. Akhirnya dipecah lah. Nah, setelah itu Dupont ini mengembangkan bubuk tanpa asap untuk senjata militer yang bernama Improved Military Rifle atau disingkat dengan IMR. Nah, perusahaan tersebut juga mendirikan 2 laboratorium industri pertama mereka di Amerika Serikat. Tempat mereka memulai berbagai penelitian dan uji coba kimia seperti kimia selulosa, pernis, dan juga produk non-peledak lain. Jadi yang tadinya mereka itu memproduksi barang-barang untuk perang ya, untuk senjata api, sekarang mereka mulai memproduksi barang-barang yang lebih ramah terhadap masyarakat lah, nggak harus dipakai oleh militer gitu. Dan Dupont Central Research itu didirikan di Dupont Experimental Station di seberang Brandywine Creek dari lokasi pabrik mesiu pertama mereka. Nah, mereka semakin berkembang pesat di saat itu. Terus pada tahun 1914, Pierre S. Dupont itu mulai berinvestasi di industri mobil yang di saat itu sektor otomotif masih menjadi sektor yang baru berkembang. Jadi belum kayak sekarang nih, ya mobil-mobil di saat itu tuh baru aja muncul tuh. Nah, dia membeli saham di General Motors atau GM. Dan setahun kemudian, Pierre bergabung dengan Dewan Direksi GM dan diangkat menjadi ketua perusahaan. Nah, karena udah menjadi bagian dari GM, Dupont pun kemudian membantu GM yang sedang kesulitan keuangan dengan membeli saham GM senilai 25 juta dolar Amerika. Yang mungkin di saat ini nilainya itu sekitar 777 juta dolar. Yang mana ya akhirnya berlanjut di tahun 1920, Pierre jadinya terpilih menjadi presiden GM dan di bawah kepemimpinannya dia, GM menjadi perusahaan mobil terbesar di dunia di saat itu. Perusahaan Dupont jadi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi GM. Di tahun yang sama, Dupont ini membentuk usaha patungan dengan perusahaan tekstil asal Prancis yang bernama Comptoir de Textile Artificiel atau yang disingkat dengan CTA. Mereka memproduksi sutra buatan atau viscose di pabrik yang bernama Yerkes yang berlokasi di Buffalo, New York. Karena semakin berkembang, di tahun 1923, Dupont dan CTA membentuk usaha patungan kedua mereka, yang mana mereka mulai merambah ke produksi selopen, bahan plastik bening yang biasanya digunakan sebagai pembungkus makanan atau barang, dan diproduksinya di lokasi yang sama, yaitu di pabrik Yerkes tadi. Dan singkat cerita, di bulan Maret tahun 1928, Dupont membeli seluruh kepemilikan CTA di kedua perusahaan patungan tersebut sehingga Dupont menjadi pemilik penuh atas produksi viscose tadi dan juga selopen yang ada di sana. Sepanjang tahun 1920-an, Dupont melanjutkan penelitian dan pengembangannya di ilmu material terkhususnya bahan-bahan kimia baru. Pada tahun 1928, perusahaan tersebut merekrut Wallace Carothers
yaitu seorang ahli kimia yang sangat terkenal dan berpengaruh untuk melakukan riset mengenai polimer, sebuah zat kimia yang menjadi dasar pembuatan plastik, karet sintetis, dan juga serat. Wallace ini menemukan neopren, yaitu karet sintetis pertama yang tahan terhadap minyak, panas, dan juga cuaca. Nah, ini awal-awal mula nih. Lalu menemukan lagi nih yang namanya polyester superpolimer yang pertama kali di dunia, yang menjadi cikal bakal dari berbagai jenis plastik dan serat sintetis modern. Dan dia juga menemukan nilon. Seiring berjalannya waktu, DuPont juga menemukan dan memproduksi teflon, yang menjadi inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, ini nih awal ceritanya penemuan teflon. Kalau kalian bertanya nih kapan sih ditemukan nih ya teflon anti lengket ini kapan? Nah, di saat inilah ternyata penemuannya juga bermasalah, menyebabkan kerusakan lingkungan pertama kali ditemukan. Sebenarnya nih geng ya, ini perlu gue informasikan juga. Sebutan teflon itu bukan nama dari barangnya, tapi itu mereknya geng. Teflon itu merek dari si barang itu. Nah, namun karena merek teflon inilah yang pertama kali di dunia yang dibuat dan langsung terkenal, jadi semua orang taunya nama barang tersebut teflon. Padahal mah aslinya bukan teflon, ya mungkin panci kali ya, atau apalah gitu. Nah, tapi karena dia khusus, nggak lengket ya, dan diberi merek teflon, akhirnya semuanya jadi teflon. Ini sama kayak misalkan kalau kalian ke Sumatera nih ya, kalau orang di Sumatera nih nyebut motor ya, sepeda motor semuanya Honda. Di Aceh itu kadang masih nyebut Honda. Mau beli apa? Mau beli Honda Yamaha, Honda Kawasaki. Gitu, karena kenapa? Yang pertama kali masuk ke sana itu adalah brand Honda. Jadinya sepeda motor itu disebut dengan Honda. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Nah, sama satu lagi contohnya kayak pasta gigi. Banyak orang yang menyebut pasta gigi itu dengan sebutan odol. Padahal odol itu adalah mereknya. Jadi bukan nama dari barang tersebut. Nah, karena pertama kali yang masuk mereknya odol, akhirnya pasta gigi disebut dengan odol. Nah, terus geng ya, karena berbagai penemuan dan inovasi yang terus dilakukan oleh DuPont dari tahun ke tahun, perusahaan ini akhirnya mendapatkan National Medal of Technology sebanyak 4 kali. Penemuan mereka ini juga pada akhirnya bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti plastiknya sampai dengan penemuan teflonnya. Tapi geng, di sisi lain, segala inovasi yang dibuat oleh DuPont itu justru memiliki sisi gelapnya tersendiri. Ya, kita tahu kan kalau plastik itu adalah material yang gak ramah lingkungan, karena plastik juga gak bisa terurai di dalam waktu yang singkat, bahkan memakan waktu sampai ratusan hingga ribuan tahun ya. Jadi benar-benar mencemari lingkungan. Makanya waktu itu sempat ada campaign untuk mengurangi plastik. Kalau kalian tanya siapa yang berdosa atas plastik ini, ya bisa jadi dosa jariahnya itu adalah keluarganya DuPont ini. Mereka lah yang pertama kali membuat plastik untuk bahan bungkusan. Nah, kalau kita belanja udah nggak disediakan lagi sekarang ya kantong plastik, dan udah diganti dengan tas belanja atau kita bisa bawa sendiri atau juga bisa pakai kantong kertas sekarang. Nah, tapi karena udah ratusan dan ribuan tahun semenjak DuPont berdiri, plastik ini digunakan, jadi pencemaran lingkungan di muka bumi ini ya masih ada. Dan hari ini concern kita nggak pada plastik, tapi teflon, yang masih sama-sama ya diciptakan atau ditemukan oleh perusahaannya DuPont ini. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan dari limbah teflon yang dibuang di Parkersburg, West Virginia, yang mana ini sampai menjadi pencemaran air minum terbesar dalam sejarah Amerika, geng, dan menyebabkan keracunan. Sekarang kita bahas. Jadi geng, DuPont ini menjadi perusahaan yang pertama kali mengembangkan dan memproduksi teflon, alat dapur yang sering dipakai oleh ibu-ibu untuk masak sehari-hari. Tapi apakah selama ini kalian tahu kalau untuk membuat teflon itu ada bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita dan lingkungan? Nah, jadi sejak tahun 1950-an ya, perusahaan DuPont itu menggunakan bahan kimia yang bernama perfluorooctanoic acid atau yang dikenal dan disingkat dengan PFOA, yang merupakan salah satu jenis dari bahan kimia PFAS. PFOA ini ya, itu sering disebut dengan C8 atau C8, yang mana ya PFOA inilah yang menjadi bahan untuk membuat teflon itu, supaya teflonnya itu nggak lengket. PFOA juga disebut sebagai bahan kimia abadi. Serem gak tuh? Bahan kimia abadi sebutannya. Sebab bahan kimia ini gak akan pernah terurai di muka bumi ini. Dia akan tetap ada sepanjang hayat. Dan menurut beberapa penelitian, paparan dari PFOA diduga bisa menimbulkan beberapa gangguan seperti menimbulkan kanker, termasuk kanker testis, kanker prostat, kanker ginjal, kanker kemih, ya, kanker payudara, serta kanker ovarium.
Lalu, meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan yang rendah, merusak organ hati dan ginjal, dan terus melemahkan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan resiko terkena penyakit tiroid, termasuk kanker tiroid. Serem banget ya? Tapi inilah yang digunakan sebagai bahan pembuatan teflon. Di dalam perjalanannya, sebagai perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi teflon, apakah selama ini DuPont tidak mengetahui kalau PFOA yang mereka pakai untuk pembuatan teflon mereka ini sebenarnya beracun dan berbahaya? Tahu nggak mereka tuh? Sayangnya nih mereka telat mengetahui hal itu. Ya kenapa? Ya ini kan kita berbicara tentang zaman dulu ya, geng. Mereka emang orang pintar. Asal muasalnya dari para ilmuwan kimia gitu. Yang mana mereka bisa menciptakan bahan apapun dengan pengetahuan kimia mereka. Tapi sayangnya mereka memperjualbelikan semua itu ya dengan istilah learning by doing. Jadi dibikin dulu, dijual, lalu baru mereka pelajari efek atau dampaknya setelah masyarakat memakai itu. Kan gila banget tuh, serem banget. Dan akhirnya mereka telat tahu kalau bahan PFOA yang mereka gunakan ini beracun setelah orang-orang udah pakai. Jadi geng, DuPont ini baru tahu kalau PFOA yang mereka gunakan itu beracun itu di tahun 1961. Kebayang nggak tuh? Dari tahun 1950 mereka memproduksi, 1961 baru mereka tahu. Kurang lebih itu 11 tahun sejak perusahaan tersebut mulai memproduksi teflon dalam jumlah besar. Dan efeknya memang nggak langsung dirasakan, geng. Tapi itu mulai terlihat beberapa tahun setelahnya. Karena gini, kebanyakan ya, hal-hal di muka bumi ini ya, itu biasanya akan berdampak setelah 5-10 tahun. Semua itu berawal. Contoh aja, kayak orang yang suka bergonta-ganti pasangan. Biasanya 10 tahun kemudian bakal terlihat penyakitnya. Ya kan? Nah, terus kayak orang yang suka nggak jaga badannya, 5-10 tahun ke depan penyakitnya juga bakal terlihat. Nah, kurang lebih kayak gitu, sama dengan hal ini. Jadi geng, di tahun 1981, DuPont baru menemukan adanya kasus pertama yang terjadi kepada seorang karyawan perempuan yang bekerja di salah satu pabriknya DuPont yang berada di Parkersburg, West Virginia, yang khusus untuk memproduksi teflon ini. Karyawan tersebut melahirkan bayi yang cacat. Dan berlanjut lagi, pada tahun 1984, DuPont melakukan pemantauan air minum yang mengkonfirmasi kalau terdapat kadar PFOA yang sangat tinggi di sekitar pabrik Washington Works. Dari hasil pemantauan ini aja, harusnya DuPont sudah mengurangi atau bahkan tidak lagi boleh menggunakan PFOA. Karena mereka tahu bahwa seluruh air yang ada di tanah di daerah pabrik mereka itu sudah mengandung kimia berbahaya ini. Tapi mereka malah nggak melakukan hal tersebut, geng. Karena menganggap kalau mengurangi PFOA nggak bakal membawa keuntungan. Lagi-lagi ya, bisnis. Karena PFOA ini berfungsi untuk membentuk lapisan anti lengketnya teflon. Dan itu yang mereka andalkan supaya produk mereka itu menjadi daya tarik tersendiri lah. Karena ibu-ibu kan gak pengen tuh alat masaknya lengket, rusak, kotor, hangus gitu. Nah, dengan adanya anti lengket ini kan jadi membuat daya tarik orang-orang untuk membeli. Terus geng, selanjutnya pada tahun 1985, karyawan dari perusahaan DuPont itu menemukan adanya kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit leukemia. Dan kasus itu tinggi di area pabrik West Virginia. Beberapa bulan kemudian, DuPont juga mencatat adanya jumlah kasus kanker ginjal yang sangat tinggi di antara pekerja laki-laki. Peningkatan ini terjadi di seluruh area pabrik dan gak cuma karyawan yang bekerja di bagian pengolahan PFOA aja yang terkena itu, tapi hampir semua karyawan di bagian divisi. Tapi semuanya ini disimpan dengan rapat oleh perusahaan, jadi kayak ditutup-tutupi. Karena nggak mau informasi tersebut bocor ke publik. Sampai pada akhirnya, di rentang tahun 1980-an, perusahaan DuPont membeli sebidang tanah dari seorang peternak sapi bernama Wilbur Tenan. Nah, tanah tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan limbah. Tanah itu memiliki aliran sungai kecil yang langsung mengalir ke sungai Ohio. Namun, DuPont ini mengklaim kalau limbah yang mereka buang di sana adalah limbah yang nggak berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Jahat banget ya. Jadi benar-benar dibuang ke pemukiman warga yang mana ini konsumsi oleh warga. Nah, awalnya Wilbur ini merasa senang karena mendapatkan uang dari hasil pembelian tanah oleh DuPont. Cuma Wilbur mulai merasa ada sesuatu yang aneh sebab ratusan sapi ternak dia itu mati secara misterius mendadak. Padahal Wilbur ini nggak pernah memberikan makanan sapi-sapinya dengan sembarangan. Atau sebagai seorang peternak tentunya ya dia mengupayakan yang terbaik lah untuk ternaknya. Dan tentunya kematian mendadak yang dialami oleh sapi-sapi ternaknya ini menjadi sesuatu yang aneh buat dia. Selain dia rugi, dia juga penasaran. Dan sampai akhirnya dia mulai curiga dengan perusahaan DuPont. Yang mana dia curiga yang mencemari lingkungan di sekitar tanah yang mereka beli dari Wilbur itu adalah DuPont sendiri.
Situlah dia agak menyesal. Ya, gara-gara jual tanahnya dia, ya malah rugi, ternaknya pada mati. Singkat cerita geng, merasa nggak terima dengan apa yang dia alami, yang mana dia menganggap tindakan Dupont ini menyebabkan ternaknya mati, Wilbur ini memutuskan untuk menggugat Dupont dengan bantuan pengacaranya yang bernama Robert Bilott pada tahun 1998. Setahun kemudian, Robert ini mengajukan gugatan federal terhadap Dupont di pengadilan United States District Court for the Southern District of West Virginia. Dupont di saat itu memberikan tanggapannya atas gugatan tersebut dengan menyarankan perusahaan dan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat agar meneliti peternakan milik Wilbur, termasuk dengan memeriksa sapi-sapinya yang sudah mati. Jadi menurut mereka ya jangan asal nuduh lah, jangan gara-gara sapi lo mati kita yang dituduh sudah mencemari lingkungan, mending itu diperiksa aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi pihak dari Dupont ini masih denial gitu. Dia masih mencoba untuk membela diri dengan cara apapun. Ada 3 dokter hewan yang dipilih oleh pihak Dupont. Ini aneh banget. Yang menyuruh periksa mereka, tapi mereka juga yang ngasih dokternya. Di saat itu 3 dokter hewan ini dipilih oleh Dupont dan 3 dokter lain baru dipilih oleh Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Nah, dari hasil laporan tersebut menyatakan bahwa kematian ratusan sapi milik Wilbur disebabkan karena kesalahan Wilbur sendiri dengan mengklaim kalau Wilbur mengelola peternakannya yang buruk sehingga menyebabkan sapi-sapinya nggak mendapatkan nutrisi yang baik, perawatan yang nggak memadai, dan kurangnya pengendalian terhadap lalat. Gila ya, lawannya orang berduit. Jadi Wilbur ini kalah sama perusahaan Dupont. Di saat itu, Wilbur dan pengacaranya yang bernama Robert itu nggak langsung nerima klaim dari pihak Dupont dan juga EPA. Oleh karena itu, Robert ini berupaya mencari tahu mengenai potensi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Dupont ini. Bener aja geng, Robert menemukan adanya ribuan ton PFOA yang sudah dibuang oleh pihak Dupont ke tempat pembuangan yang berada di sebelah peternakan Wilbur. Nah disinilah nih bukti-bukti akuratnya mulai ditemukan. Limbah PFOA ini gak cuma berdampak terhadap kematian sapi-sapinya Wilbur, tetapi juga mencemari pasokan air milik masyarakat. Kebayang tuh masyarakat minum racun. Dari temuan ini, akhirnya Dupont yang udah kepalang ketahuan menyelesaikan kasus ini dengan Wilbur. Saat itu, memang PFOA itu belum diatur oleh EPA. Dan ditambah, perusahaan yang membuang PFOA ini juga belum pernah melaporkan hasil studi internal mereka yang menunjukkan kalau PFOA ini berbahaya bagi manusia, hewan, serta lingkungan. Walaupun Dupont ini memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya dengan Wilbur, namun si pengacara yang bernama Robert itu kembali menggugat Dupont di bulan Agustus 2001 dengan gugatan class action atau gugatan kelompok atas nama sekitar 70.000 orang di West Virginia dan Ohio yang air minumnya sudah terkontaminasi oleh PFOA. Nah, pinter nih si Robert ini. Yang mana dia membiarkan dulu nih pihak Dupont ini membayar ganti rugi kepada Wilbur tadi, supaya Wilbur ini mendapatkan haknya terlebih dahulu. Nah, setelah dia damai diam-diam dengan Wilbur ya, pihak Dupont ini, barulah si Robert ini bergerak nih. Dia mintalah tanda tangan dari 70.000 orang warga di West Virginia untuk menggugat atau menuntut pihak Dupont ini. Nah, gugatan ini akhirnya diselesaikan pada bulan September tahun 2005 dengan nilai manfaat gugatan yang mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika, geng. Penyelesaian tersebut berupa kesepakatan Dupont untuk memasang instalasi penyaringan air di 6 distrik air yang terdampak dan puluhan sumur pribadi. Terus Dupont juga membayar tunai sebesar 70 juta dolar Amerika serta pemantauan kesehatan yang akan dibiayai oleh Dupont sampai 235 juta dolar Amerika terhadap warga yang terdampak. Semuanya bakal dilakukan oleh Dupont kalau ternyata memang Dupont ini benar-benar melakukan pencemaran lingkungan karena limbah PFOA mereka. Tapi ini udah pasti kebukti lah, ya kan? Karena memang udah jelas banget gitu. Dan di saat itu, untuk bisa membuktikan hal tersebut, puluhan ribu orang yang tinggal di sekitar West Virginia dan Ohio setuju untuk menjalani tes darah untuk mendeteksi keberadaan PFOA di tubuh mereka. Serem ya? Tes darah langsung loh, kayak coba cek dulu, periksa dulu nih tubuh orang-orang di West Virginia ini, bener nggak ada PFOA? Kalau ternyata bener ada, kan buset, siapa yang nggak pusing geng? Menyadari diri mereka sudah mengandung racun gitu. Dan di saat itu, lembaga penelitian independen dibentuk oleh kedua belah pihak, dari Robert dan juga Dupont. Namun, sesuai dengan perjanjiannya, Dupont lah yang akan membayar tes tersebut. Lembaga tersebut diberi nama dengan C8 Science Panel.
Dan untuk mengetahui hasilnya juga nggak sebentar, geng. Mengingat banyaknya orang yang melakukan tes sehingga membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun untuk bisa menganalisis dan memproses itu semua. Nah, dari hasil tesnya ditemukanlah adanya hubungan yang mungkin terjadi antara konsumsi air minum yang mengandung PFOA dengan berbagai penyakit seperti kanker ginjal, kanker testis, kanker tiroid, kolesterol tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Dan ini menjadi bukti kalau DuPont tidak pernah memasang sistem penyaringan yang bisa mencegah pencemaran air dari PFOA yang mereka hasilkan. Dan DuPont juga harus memulihkan air minum yang sudah tercemar dengan PFOA ini secara bertahap. Dan paling lambat itu tahun 2015. Gila, dari tahun 80-an ya. Ini kasus sampai 2015 loh. Dan setelah penemuan ini diumumkan, DuPont secara tiba-tiba mundur dari perjanjian tersebut. Jadinya, DuPont nggak mau bertanggung jawab, geng. Tapi itu nggak menghentikan upaya pengacara yang bernama Robert ini untuk menuntut perusahaan tersebut. Dia mengajukan gugatan hukum lainnya, yaitu gugatan cedera pribadi atas nama orang-orang yang menggunakan pasokan air di Ohio dan juga West Virginia, yang mana menjadi terdampak karena air yang tercemar. Gila ya. Pada tahun 2015, jumlah orang-orang yang menjadi korban itu bahkan sudah mencapai lebih dari 3.500 orang. Kebayang nggak tuh? Dan pabrik teflon yang ada di Parkersburg yang semula dimiliki oleh DuPont itu memutuskan untuk memisahkan divisi kimianya menjadi sebuah perusahaan baru yang bernama Chemours. Karena mereka nggak mau diseret-seret terlibat dengan DuPont lagi. Karena 3.500 orang yang nuntut. Gokil nggak tuh? Dan di saat itu, DuPont ini mendapatkan berbagai macam gugatan. Dan DuPont kalah dalam 3 gugatan pertama sehingga mereka harus membayar ganti rugi sebesar 19,7 juta dolar Amerika. Di sisi lain, masih ada gugatan lain yang bertubi-tubi yang belum selesai. Sampai pada tahun 2017 dan barulah DuPont ini setuju untuk menyelesaikan sisa kasusnya dengan membayar 671,7 juta dolar Amerika. Setelah tahun 2017, DuPont ini masih saja mendapatkan puluhan gugatan, geng. Dan semua gugatan itu diselesaikan oleh DuPont pada tahun 2017 dengan nilai tambahan sebesar 83 juta dolar Amerika. Ya, ibaratnya gini, geng. Mereka tuh puluhan hingga ratusan tahun mengumpulkan uang perusahaan yang mereka kumpulkan itu ya ujung-ujungnya harus mereka bayarkan kepada orang-orang yang ya sudah menjadi korban mereka akibat tercemarnya lingkungan dari limbah PFOA yang dibuang oleh DuPont secara sembarangan. Capek-capek ngumpul duit, habis juga akhirnya. DuPont serta Chemours juga harus membayar penyelesaian hukum dalam bentuk ganti rugi senilai 4 miliar dolar Amerika. Jadi perusahaan Chemours yang udah memisahkan diri dari DuPont ini tetap kena imbasnya. Dan Robert, si pengacara, itu kembali mengajukan gugatan pada tahun 2018 yang meminta untuk dilakukannya studi dan pengujian lebih lanjut terhadap kelompok bahan kimia PFAS agar dampaknya bisa diketahui oleh masyarakat. Dan gugatan ini diajukan atas nama seluruh masyarakat Amerika Serikat yang mana di dalam darah mereka sudah mengandung bahan kimia PFAS tadi. Jadi mereka sudah terkontaminasi oleh racun. Gugatan tersebut ditujukan kepada beberapa perusahaan yang menggunakan PFAS dalam produk mereka seperti 3M, DuPont, serta Chemours. Terus geng, masih berlanjut di tahun yang sama, Robert itu ditunjuk oleh pengadilan federal di South Carolina sebagai penasehat nasional bagi komite eksekutif penggugat untuk mengawasi semua kasus di Amerika mengenai kerugian akibat PFAS dalam busa pemadam kebakaran atau AFFF. Ternyata PFAS ini selain dipakai untuk teflon, ternyata juga dipakai untuk alat pemadam kebakaran karena PFAS efektif untuk memadamkan api. Gugatan ini pun disebut dengan AFFF-MDL. Di tahun 2021, Robert nih ya masih getol terus nyerang. Nih kayaknya si pengacara ini dapat duit banyak dari hasil menggugat ini. Nah, Robert ini menjadi penasehat utama dalam gugatan action pertama di dalam kasus AFFF-MDL. Nah, untuk mereka yang terdampak kontaminasi dari sumur air pribadi oleh PFAS dari fasilitas pemadam kebakaran milik Tyco yang ada di Wisconsin, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan keamanan yang menghasilkan pembayaran ganti rugi lebih dari 15 juta dolar Amerika. Nah, karena DuPont menjadi salah satu perusahaan selain 3M yang memproduksi PFAS, jadinya mereka ikut bertanggung jawab dalam kasus AFFF-MDL ini, geng. Jadi ibaratnya gini ya, misalkan nih DuPont ini yang bikin PFAS tadi ya. Tiba-tiba ada perusahaan lain yang pakai nih produk mereka. Dan perusahaan lain ini nih yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Nah, mereka ya perusahaan lain ini berurusan dengan hukum. Tapi merembet perusahaan DuPont juga harus bertanggung jawab. Jadi istilah kasarnya gini nih. Misalkan gue bikin pisau ya. Gue jual pisau ke orang. Pisau itu harusnya diperuntukkan untuk motong-motong di dapur. Tapi malah digunakan untuk matiin orang lain. Nah, setelah ada yang mati, itu orang yang ngelakuin
aksi itu ketangkep, gua sebagai pembuat pisau juga ikut ketangkep. Gitulah kurang lebih kasus PFIS ini. Gara-gara yang membuat PFIS itu ya pihak Dupont. Dan yang menggunakannya ketangkep, yang memproduksi yaitu Dupont juga ketangkep. Nah, sampai pada akhirnya nih, di tahun 2023, penyelesaian terkait kontaminasi air minum terbesar dalam sejarah Amerika tercapailah di dalam AFFF-MDL dengan perusahaan 3M serta Dupont yang terbukti bersalah atas pembuangan PFAS yang berdampak terhadap sistem air publik di Amerika. Dan mereka harus membayar ganti rugi lebih dari 13 miliar dolar. Nah, ganti rugi lainnya juga dibayarkan oleh Tyco dan BASF, sebuah perusahaan kimia asal Jerman yang merupakan salah satu produsen bahan kimia terbesar di dunia. Ganti ruginya senilai 1 miliar dolar Amerika. Dan Dupont juga menyelesaikan gugatan atas pencemaran lingkungan di Ohio dengan membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar 110 juta dolar Amerika di tahun 2024. Meskipun upaya penyelesaian kasus dan pemulihan lingkungan sudah dilakukan, pencemaran terhadap PFOA yang merupakan bagian dari PFAS ini itu akhirnya masih menjadi masalah yang serius di Parkersburg sampai saat ini. Nah, masih ada kandungan PFOA yang terdeteksi di air minum yang berasal dari berbagai distrik meskipun sudah ada sistem penyaringan yang dipasang oleh pihak perusahaan Dupont. Nah, perusahaan ini nggak bangkrut, geng. Duitnya banyak banget. Mereka tuh sanggup mengganti rugi. Dan kasus yang terjadi di Parkersburg ini menjadi contoh penting, geng, dalam melawan pencemaran lingkungan yang disebabkan karena pencemaran industri dan perlunya regulasi yang lebih ketat bagi pemerintah Amerika terhadap bahan kimia yang berbahaya agar kejadian kayak gini tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, untuk kita yang di Indonesia hati-hati juga, geng. Industri kimia di negara kita juga besar gitu. Ada di beberapa titik wilayah. Dan buat kalian yang merasa tinggal di wilayah tersebut, kalian harus aware, kalian harus perhatikan apakah lingkungan kalian tercemar atau enggak. Kalau tercemar, segera lakukan gugatan, tuntut itu perusahaan supaya tidak semena-mena terhadap masyarakat. Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai pencemaran lingkungan di Parkersburg, sebuah kota di West Virginia yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan dari pembuatan teflon. Gimana tuh geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.